Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, mukminin dan mukminat jamaah Masjid Al-Irsyad, juga para pendengar di Suara Muslim Surabaya dan Lumajang. Saudara saya Mas Zubaid yang selama ini bertemu dengan saya cuma di udara, baru sekarang bertemu wajah, karena kalau siaran saya belum pernah lihat wajahnya. Dan para masyayikh, para ustadz, ulama semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi dijemput oleh Ustaz Abdul Rahman Baraja. Alhamdulillah perjalanan panjang sampai Surabaya sini, karena semalam saya dari Jeddah, kemudian tadi landing setengah 12 siang, kemudian pesawat ke Surabaya hampir jam 3, baru terbang ke sini, dari bandara langsung ke masjid ini Pak. Bahkan anak istri saya lewati, saya telepon saja, sudah landing tapi terbang langsung Surabaya. Alhamdulillah bertemu dengan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya. Kita malam hari ini akan membincangkan tentang sesuatu yang sangat istimewa, tetapi sudah sering terabaikan. Padahal kalau kita laksanakan, dia tidak sulit. Tak ada yang sulit. Cuma masalahnya kita ini sudah terbawa oleh arus besar hari ini, kemudian menjadi bangsa yang kalah,
akhirnya kita mengatakan kita susah untuk mengubahnya. Tidak ada yang sulit. Kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sederhana. Kalau kita laksanakan, hidup ini nikmatnya luar biasa, sehatnya luar biasa, yang lebih penting lagi adalah berkahnya luar biasa. Kalau kita mau lakukan dengan sebaik-baiknya, subhanallah. Tentu karena hanya sampai Isya, walaupun Isya nanti nyambung, saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Rasanya memang tidak mungkin selesai tema ini, Pak. Saya membuat VCD dengan teman-teman itu kita buat 3 seri gitu. 3 seri itu baru sampai dari sholat subuh Nabi SAW sampai waktu terbit matahari. 3 episode sendiri. Di Jakarta Ramadan lalu saya diserahi setiap Sabtu dan Ahad di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta. Sabtu Ahad sepanjang Ramadan diserahkan ke saya untuk menyampaikan materi keseharian Nabi. Berarti paling tidak ada 8 Sabtu, 8 hari. Itu hanya sampai dari sholat subuh sampai waktu duha. Nah sekarang saya nggak tahu dikasih berapa menit, Pak. Kecuali kita bicara sampai besok subuh, nah mungkin, Pak. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saudara-saudariku yang berbahagia, satu hal yang membahagiakan, kita akan membicarakan tentang manusia terbaik, manusia paling istimewa, yang hari-harinya sangat berkah, Pak. Karena bicara tentang keseharian Nabi, kita bicara keseharian, itu artinya kita akan bicara tentang apa sih 24 jam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bicarakannya dalam 3 poin. Poin pertama adalah tentang betapa seperti apakah produktivitas usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah muqaddimah. Betapa kalau orang mengatur waktunya dengan seperti Nabi SAW, sebaik Nabi, maka hasilnya diharapkan sama. Yang kedua adalah saya akan sampaikan secara global, tentu tidak dalam, secara global 24 jam itu apa saja yang dilakukan, tapi global. Kalau masih ada waktunya saya akan sampaikan poin ketiga. Saya ingin detailkan di beberapa poin, dan terserah mau detailkan di mana. Di beberapa poin kita akan detailkan di kegiatan Rasulullah SAW. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewati itu. Kalimat Rasulullah SAW. Jadi kalimat tepat, Pak. Jadi kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hari ini kadang-kadang kita membuat teori tapi jauh dari konsep ilahi. Kita membuat teori begini, Pak. Seiring dengan semakin sejahtera sebuah bangsa, maka seiring itu umur semakin panjang. Betul? Silahkan dikoreksi. Kalau Nabi mengatakan, ente mau sejahtera apapun, umur umatku 60 sampai 70 saja rata-ratanya. Qat'i ini baru wahyu qat'i. Makanya jangan mudah orang terbawa hanya oleh sebuah penelitian bahwa orang makin sehat, mungkin lebih sehat, lebih makmur, lebih sehat, mungkin saja. Tapi urusan umur kan bukan urusan orang sakit, Pak. Juga bukan urusan orang sehat. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, 60 sampai 70 tahun. Coba antum perhatikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ternyata beliau meninggal pada usia 63 tahun. 60 sampai 70. Beliau yang bersabda, beliau yang memberikan, ternyata Allah tetapkan sesuai dengan sabdanya. 60 sampai 70, 63 tahun beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama muslimin, sahabat terbaik Rasulullah SAW, waktu meninggal tahun 13 Hijriah, berapa usianya? 63 tahun, sama dengan nabinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 23 Hijriah dengan karya besar, bahkan nyaris tidak ada tandingannya hari ini. Susah mencari tandingan pemimpin sampai hari ini sepanjang sejarah Islam.
Orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun dia menjadi khalifah dan meninggal pada usia 63 tahun. 63 tahun. Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu lebih lama memimpin, 12 tahun menjadi khalifah. Sahabat yang sangat luar biasa. 6 tahun pertama kepemimpinannya adalah hari-hari yang paling disenangi oleh muslimin. Sangat indah. Kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, lembutnya pemimpin, dan seterusnya. Utsman meninggal tahun 36 Hijriah pada usia bukan 63 tahun. Antum salah. Kali ini antum salah. Utsman meninggal dengan usia lebih tua, 80-an tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat, sepupu Nabi SAW, sekaligus menantu beliau. Inilah orang yang melahirkan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Al-Hasan wal Husain, yang oleh Nabi disebut sebagai dua pemimpin para pemuda di surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 40 Hijriah pada usia jadi nggak berani jawab antum sekarang gara-gara tadi salah. Pada usia 63 tahun. 63 tahun. Lihat, 4 khalifah terbaik ini, manusia terbaik di zaman Rasul, 4 khalifah. Dan Rasulullah SAW 4 dari 5 orang, 4 di antara mereka meninggal di usia 63 tahun. Ada yang 63 tahun di sini umurnya? Angkat tangan, Pak, ya kan? 63 tahun, ya kan? Walaupun saya tidak tahu apa hikmahnya. Saya membaca sirah ini tidak tahu apa hikmahnya tentang 63 tahun. Apakah 63 adalah usia terbaik untuk meninggal? Saya juga tidak tahu, ya kan? Yang jelas orang-orang mulia ini meninggal pada usia 63 tahun. Hanya Utsman radhiyallahu anhu yang usianya sampai 80 tahun. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun kalau diukur dengan usia pensiun Indonesia, kita pensiun di Indonesia usia 50, Pak. 55 tahun. 55 tahun artinya usia 55 tahun pensiun, kemudian setelah itu hanya tersisa 8 tahun dan wafat. Masalah di kita adalah, lihat masalah di kita, Pak. Dan ini harus dijawab oleh kita semua. Waktu kita masih kecil, seperti adinda kita, siapa tadi namanya? Hafizahullah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dengan Qur'annya. Beliau di usia kecil sudah dekat dengan Al-Quran. Tapi berapa banyak di negeri ini anak-anak kita di usia kecil kalau melakukan sesuatu atau kita kasih dia suruh hafal Quran, usia SD, SMP lah paling jauh gitu ya, hafal Quran 30 juz. Nanti orang bilang, kasihan Pak, masih kecil. Begitu sudah dia tumbuh menjadi usia remaja atau pemuda, kemudian disuruh dia belajar Islam, dia bilang, susah Pak, remaja. Begitu dia naik menjadi seorang yang sudah bekerja atau kuliah paling tidak, kemudian bekerja, disuruh belajar Islam, kemudian dibilang sibuk Pak, itu aktivitas di kantornya, di kampusnya, itu menyita waktu, tidak sempat Pak. Selesai kerja pensiun, begitu pensiun disuruh belajar Islam, aduh pinggang sudah mulai masalah Pak. Terus kapan? Kapan mau belajar Islam? Kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya, Pak. Selalu kalau Anda mau cari alasan, iblis itu menyediakan sejuta alasan bahkan lebih untuk satu orang, nggak apa-apa, gitu. Bisa banyak alasan. Untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan. Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis, Pak. Tinggal dipilih aja kalau mau. Ini masalahnya. Kemudian begitu pensiun, 55 tahun, berhenti dari pensiun itu. Setelah berhenti dari pensiun itu, sebagian kita memahami salah tentang kata pensiun. Akhirnya begitu sudah pensiun, yang ditunggu cuma dua. Nunggu cucu datang, dan yang kedua, nunggu mati datang. Tak ada karya.
Sudah pensiun Pak saya. Yuk kita lihat Rasul kita. Apa itu kehidupan ayat yang dibaca tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa itu kehidupan uswatun hasanah kita itu begitu? Nah, tidak, Pak. Jauh. Mari saya urai sedikit, Pak. Supaya kita tahu bahwa kan kita semua tahu waktu yang kita miliki, kalau kalimatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ulama besar zaman tabi'in, beliau mengatakan innama antal ayyam, kalian itu kan hanya susunan hari-hari. Kita ini Pak, hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk, kalau sebagian hari-hari itu berlalu, berlalu pula sebagian dirimu. Ini matahari sudah terbenam Pak hari ini hari Jumat, maka satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus lama-lama habis, Pak. Karena kita hanya susunan hari-hari. Nah, inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecil biarkan masih kecil, masih usia bermain. Waktu remaja susah diatur karena remaja. Waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang, kemudian mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah berikan 63 tahun, Pak, usianya. Tugasnya sebumi, Pak. Ya, Bapak Ibu. Saat itu kejahiliahan itu merata di seluruh bumi, bukan cuma di Arab. Yang jahiliyah bukan cuma Mekah, Pak. Semua jahiliyah. Peradaban terbesar saat itu adalah Persia dan Romawi. Peradaban kejahiliahan itu yang mengajari ya Persia dan Romawi itu. Hanya dibagi dua, mereka saling perang di antara mereka. Kalau Persia adalah mewakili masyarakat yang tidak punya Alkitab, kalau Romawi adalah masyarakat yang punya Alkitab. Adapun masyarakat yang lain seperti masyarakat Arab, mereka tidak di bawah Persia, tidak di bawah Romawi. Tapi karena saat itu orang Arab adalah masyarakat yang tidak punya Alkitab, maka mereka lebih senang menginduknya ke Persia. Karena seperti kalimat para ulama, at-tuyuru 'ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis, gitu Pak. Pasti ya, burung hinggap dengan yang sejenis. Makanya jahiliyah Mekah atau Arab itu lebih senang bergabungnya ke Persia daripada ke Romawi. Kalau ke Romawi kejauhan, Pak. Yang Romawi itu orang punya Alkitab. Tapi yang tidak punya kitab atau yang punya kitab sekalipun sama rusaknya. Jangan sampai kalimat ini ternyata aplikasi hari ini bisa masuk, Pak. Jadi jangan sampai kalimat ini cocok dengan hari ini. Ya, yang tidak ngerti Quran dan yang ngerti Quran sama rusaknya. Kan gak enak dengarnya. Tapi kalau itu kejadiannya, ini PR besar buat negeri yang diharapkan kebangkitannya oleh dunia Islam hari ini. Maka Rasulullah SAW tugasnya sebumi, Pak. Tugasnya adalah untuk menghapus kejahiliahan itu. Bukan cuma penjajahan, kalau penjajahan mah sederhana kan. Kalau di undang-undang kita kan menghapus penjajahan ya, Pak. Nabi tugasnya menghapus kejahiliahan. Tugasnya sebumi. Umur dikasih cuma 63 tahun. Apa yang bisa dikerjakan? Tapi lihat subhanallah, inilah orang yang panduan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi dipandu oleh ayat. Dipandu oleh ayat, Pak. Rasulullah SAW. Makanya kalau nanti saya sampaikan, kalau kita mau dipandu oleh wahyu, insya Allah, Pak, berapapun usia yang Allah berikan berkahnya, masya Allah, nggak ada masalah. Masalah umur bukan wewenang kita. Terserah Allah memberi berapa. Tapi yang penting adalah usia itu adalah usia yang diberkahi. Seperti kalimat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang Allah ambil di usia 45 tahun. Tapi Bapak Ibu boleh membaca hasil peninggalan karya-karya ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karyanya lebih panjang daripada ilmunya, daripada usianya. Kalau Riyadhus Shalihin mah kitab kecil, Pak. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu kitab kecil sekali dibanding kitab beliau yang lain. Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, itu penjelasan terbaik untuk Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Itu berapa belas jilid, berapa banyak jilidnya?
Kemudian ketika beliau menulis kitab fikih umpamanya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, berapa banyak gitu ya. Begitu yang lainnya. Bayangkan tuh, usia hanya 45 tahun. Dan mana ada di dunia ini masjid yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Betapa terangnya kubur Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu jadi kita tanyakan, apa yang kita tinggalkan nih Pak? Begitu ninggalkan cuma harta, ternyata harta buat rebutan anaknya warisan. Rebutan, berantem anaknya, saling fitnah, saling berantem, bahkan mungkin naudzubillah saling bunuh. Cuma itu peninggalan Anda? Bagaimana nanti kita menjawab di hadapan Allah tentang usia yang diberikan pada kita? Rasulullah SAW di 63 tahun, di usia 63 tahun itu beliau wafat. Itu satu jazirah Arab. Bapak Ibu bayangkan jazirah Arab ya. Jazirah Arab itu ada beberapa negara hari ini, itu satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Hanya diawali dari Mekah, yang saat itu Mekah Nabi SAW hanya mengawali dengan beberapa orang. Ternyata dalam waktu 23 tahun satu jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah. Sisanya diserahkan kepada sahabat yang beliau bina, yang beliau didik. Ketika Nabi wafat, bumi ini perlu ahli apa? Tanya ke Madinah, di Madinah ada ahlinya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan kita yang berikutnya, sudah adzan isya namanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun dengan karya sebesar itu. Yang kalau kita saja susah untuk menyadarkan satu orang saja, untuk mengislamkan satu orang saja, Nabi mengislamkan satu jazirah Arab. Satu jazirah Arab. Karya besar, karya terbesar dalam kehidupan seseorang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan terbesar itu ketika orang berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga tidak kenal istilah pensiun. Nabi itu kalau tadi pensiun umur 55 tahun, di usia 55 tahun Nabi baru mendapatkan perintah untuk berperang, berjihad. Jadi 55 tahun adalah perang pertama yang besar. Yang kita tahu adalah perang Badar. Itu umur Nabi adalah umur kita pensiun. Nabi pertama perang. Setelah itu dari umur 55, saya tidak bicara yang mudanya. Kalau muda jangan ditanya, tuanya saja seperti itu. Dari umur 55 tahun sampai tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu artinya usia Nabi sudah 61 tahun. Dari 55 sampai 61 tahun itu kalau di rata-rata perang Nabi itu setiap catur wulan perang, Pak. Itu yang Nabi ikuti. Yang Nabi tidak ikuti lebih banyak lagi. Karena kadang-kadang Nabi mengutus sahabat. Setiap kurang lebih rata-rata per 4 bulan. Ini kalau tidak rata-rata. Per 4 bulan Nabi perang. Berapa usianya? Sudah usia pensiun. 55 sampai 61 tahun. Kadang-kadang perang dekat. Khandaq itu paling sekitar 5 kilo dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Uhud ya nggak terlalu jauh juga, paling 7 kilo. Tapi begitu kita bicara Khaybar, jauh, jauh sekali. Jadi kadang-kadang jaraknya dekat, kadang jauh, kadang musimnya sedang enak, kadang musim sedang sangat terik, sangat panas. Kadang lagi banyak makanan, kadang sudah 3 hari tidak makan. Subhanallah. Jadi itu usia Nabi tidak kenal istilah pensiun yang artinya adalah nganggur terus nunggu mati menunggu cucu, itu nggak ada, Pak. Tidak ada itu.
Nabi SAW terus berkarya, terus begitu. Yang menghentikan tugas Nabi SAW hanya wafat, Pak. Kemenangan besar terus naik, tapi kemenangan ketika tadi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam tahun 10 Hijriah dan tahun 11 Hijriah adalah tahun disebut sebagai Amul Wufud. Tahun bos rombongan dari berbagai macam suku dan kabilah datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Amul Wufud, tahun kemenangan besar. Dimulai dengan kemenangan besar yang disebutkan dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Itu kemenangan tahun 8 Hijriah, yaitu kemenangan Fathu Makkah, ketika Nabi berhasil membersihkan Mekah dari kemusyrikan dan mengislamkan, mengantarkan hidayah ke masyarakat Mekah dan sekitarnya. Jadi sangat besar karyanya, Pak. Begitu Rasul sebagai seorang guru, umpamanya ini guru besar terbaik, Pak. Bisa dibayangkan bahwa para sahabat Nabi SAW itu kuliahnya sama Nabi, Pak, di Madinah. Dan kuliahnya nggak lama-lama. Kayak kita ini sekolahnya kelamaan. Pinter enggak, soleh jauh. Betulan, Pak, jujur aja kita ini. Karena kalau kita soleh, kita pinter, Islam maju di tangan kita. Tapi Islam nggak maju tangan kita. Kita jujur, ya. Saya, Bapak Ibu semua adalah unsur kejatuhan muslimin hari ini. Ayo kita istighfar bareng-bareng, Pak. Memang begitu. Astagfirullah, betul, Pak. Karena Islam nggak maju di tangan kita. Betulan ini. Di tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Antum Bapak Ibu tahu, Persia Romawi yang sebesar itu, itu selesai di tangan murid-murid Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu sepeninggal Nabi, kurang dari 10 tahun Persia Romawi tutup. Karya besar apa ini, Pak? Tapi masalahnya bukan sekedar nutup peradaban. Bapak Ibu boleh bayangkan hari ini peradaban terbesar apa gitu ya. Nah itu nutupnya aja kita bingung, Pak. Apalagi menggantikannya. Karena begitu ditutup, kan orang perlu pengganti. Saya kasih contoh sederhana. Kita nih di bidang ekonomi kan perlu transaksi uang, Pak. Ini urusan simple, urusan transfer duit. Hari ini kita transfer mudah sekali, gitu ya. Tinggal pencet gini, transfer duit sampai ke negeri jauh. Begitu? Begitu ditutup oleh muslimin, sebuah peradaban, kan harus mencarikan penggantinya. Apalagi kalau sistem ini sistem yang tidak islami, harus ada penggantinya. Tapi subhanallah, bumi saat itu bertanya keahlian apa Madinah punya. Bahkan yang Arab tidak akrab sekalipun. Apa contohnya? Air. Arab tuh nggak akrab air, Pak. Kecuali Arab di Surabaya. Tapi kalau Arab di negeri aslinya nggak akrab air, Pak. Loh bagaimana akrab air? Padang pasir. Makanya kalau Umar mengatakan alimu auladakumus sibaha warrimaya warukubal khail, ajari anak-anakmu memanah, kemudian mengendarai kuda, berenang. 3 poin itu yang ajaib adalah berenang. Kalau kuda nggak aneh, manah nggak aneh orang Arab. Tapi berenang, apa mereka mau berenang di pasir? Nggak ada air, Pak. Nggak ada air. Oh, bagaimana ada air? Hujan kalau nggak istisqa nggak turun. Subhanallah, Pak. Tapi inilah Islam. Karena Islam bukan agama padang pasir. Buktinya gampang. Anda buka Quran bicara tentang pohon yang hijau, air menggericik, air yang mengalir, sungai-sungai. Itu cocoknya di Indonesia, bukan di Arab. Gitu? Maka harusnya yang paling beriman itu orang Indonesia. Orang Arab diajak ngomong itu nggak paham. Yang paling paham kita. Bicara air mengalir di bawah, ada pohon-pohon yang tumbuh. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi hanya kurang dari 10 tahun sahabat Nabi menutup peradaban, bahkan menggantikannya. Ketika muslimin pertama punya pasukan angkatan laut, ini asal air, Pak. Itu mengherankan. Khalifahnya Utsman, panglima lautnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika perang di laut pertama kali lawan Romawi yang sudah lama di laut, Romawi bisa kalah, Pak. Itu heran. Itu belajar dari mana tuh sahabat? Oh mereka nggak akrab air. Lihat. Inilah lulusan Rasulullah SAW. Kayak apa tuh umurnya? Padahal perang itu hanya sebagian kecil dari tugas Nabi, bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya.
Baik. Karena waktu saya pendek, saya mau ringkaskan, Pak. Ini kalau mau tahu mana produktivitas, saya baca sendiri di Sirah Nabawiyah ya. Tetapi saya mau ringkaskan, karena itu pertanyaan kita adalah, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin orang akan sehebat itu karyanya kalau dia membuang-buang usianya. Mustahil orang akan melakukan karya-karya besar kalau usianya mubadzir. Hari ini, Pak, kalau kita makan sama anak kita, lihat, kita makan sama, kita ajari anak kita, nak makan habis semua, satu piring ambil secukupnya habis, tak boleh tersisa barang satu nasi, karena Nabi bersabda nggak tahu yang berkah yang mana. Itu kita ajarkan. Kenapa kita bilang mubadir? Nah, teman setan mubadir. Subhanallah, hanya satu butir nasi kita bilang mubadir, umur kita tidak bilang mubadir, Pak. Umur kita buang-buang itu, kita tidak bilang mubadir. Nasi sebutir kita bilang mubadir. Aneh cara kita berpikir, Pak. Mari kita pikir ulang. Ini mubadir yang paling besar ketika kita memubadirkan usia kita. Mari kita tanya, mau kita gunakan untuk apa tuh umur? Bener nggak sih, Pak? Kalau orang tidur malam jam 12 malam, berapa jam yang Anda buang tuh? Betul nggak itu? Tanyakan. Sesuaikah ini? Emang kalau bangun tidur jam berapa? Begitu bangun apa yang dilakukan, Pak? Kapan melakukan sesuatu? Ini dilakukannya kapan? Apa yang dikerjakannya? Kita harus bertanya kepada orang yang hidupnya terbukti sangat berkah dan produktif usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya ingin melewatinya dalam cepat ya, 24 jam itu, tapi sekali lagi Pak, tidak akan detil. Karena mustahil 1 jam detil. Enggak nyampe 1 jam malah. Karena jam 8, Ustaz. Jam 8 selesai. Jadi saya ingin mulai dari masalah bangun tidur, Pak. Bangun tidur, habis nanti malam ini kita istirahat, esok pagi kita bangun. Jam berapa kita bangun? Jam berapa kita bangun, Ustaz? 3, 4, 5. Jam berapa kita bangun? 2, 1, 12. Jam. Apapun jawaban kita, kalau jawabannya masih jam berarti salah, Pak. Yang salah berarti bukan jawabannya, pertanyaannya yang salah. Jam berapa bangun? Jawabannya jam, ya kan? Kecuali pertanyaan itu jebakan. Karena masalahnya orang-orang beriman diajari langsung oleh wahyu tentang kapan bangun, itu tidak urusannya, bukan nggak pakai jam, nggak pakai jam. Ini rantai kan, 24 jam itu kan terus terkait secara rantai. Ini begitu putus satu, berantakan yang lain, Pak. Putus satu, dia yang lain masalah. Maka dari itu tidak boleh putus, Pak. Makanya kita harus benahi satu-satu. Rasulullah SAW, urusan bangun tidur, langsung Quran yang membimbingnya. Berarti, urusan bangun tidur bukan hal yang sepele. Karena Quran tidak pernah bicara hal yang sepele. Apa Quran mengajari Bapak Ibu cara bikin sayur asem? Tidak ngajari. Sepele, Pak. Yang sepele Quran nggak bicara. Quran bicara hal yang besar. Ketika Quran membahas tentang kapan bangun tidur, berarti urusan bangun tidur tidak sepele. Jadi jangan disepelekan. Kapan bangun tidur? Ada ayatnya? Ada. Ayatnya kita hafal juga semua. Yang mana ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam hari, itu kan? Bangun, urusan bangun tidur berarti ada Quran. Qumil lail, bangun di malam hari. Ini untuk Rasul kalau ini, Pak. Rasulullah SAW, kapan Nabi diperintahkan bangun? Diperintahkan pada tengah malam, nisfahu, tengah malam. Awin kusminhu qalila au zid alaihi, kurang atau lebih sedikit. Tengah malam jam berapa? Lihat, Pak, lihat.
Mari kita lihat. Mengapa hari ini kita tidak berkarya? Mengapa Islam jatuh di tangan kita? Karena waktu Nabi sudah bangun, kita belum tidur. Nabi sudah tidur, kita masih melek. Jadi kemana? Ya, Nabi ke utara, kita ke selatan. Nabi ke barat, kita ke timur. Nggak pernah ketemu kita sama Nabi. Lihat ya. Tengah malam jam berapa? Gampang caranya. Karena malam dimulai dengan adzan maghrib dan malam diakhiri dengan adzan subuh. Dihitung dibagi dua, itu namanya setengah. Nisfahu. Tengah malam, Pak. Tengah malam Nabi sudah bangun. Kita baru tidur. Kesalahan pertama. Jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu pegang pulpen kertas gitu. Satu, salah satu ini, salah dua, nanti kasih contreng salah gitu, Pak. Untuk mencocokkan. Pulang, lo kok salah semua, itu lain cerita. Mudah-mudahan nggak salah semua. Iya. Nilainya ya minimal 8 lah kan. Nah, nilai 5 nggak lulus, Pak. Nggak lulus. Masalahnya kalau umur itu tidak ada ujian ulang. Nah, udah lewat. Baik. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah bangun di tengah malam. Kalau tengah malam bangun, Pak, Bapak Ibu rahmati Allah, itu kan buat Rasul, karena memang mukhatabnya, seruan di ayat itu memang untuk satu orang. Ya ayyuhal muzammil, wahai satu orang yang berselimut, Rasul SAW. Baik, umatnya diminta untuk bangun malam, ya. Kita diminta untuk bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun itu dhamirnya juga satu orang. Tapi Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat. Tahu? Kapan? Bangun pagi paling terlambat. Bangun pagi paling terlambat menurut petunjuk Rasul dalam hadis yang sahih adalah pada azan pertama. Azan pertama kapan? Azan pertama itu sebelum azan subuh ya. Berapa jaraknya? Qadra khamsina ayat. Kisaran 50 ayat dibaca. Berapa menit Ustaz? 50 ayat dibaca. Ya 10 menit. 10 menit Ustaz ya. Karena para ulama mengatakan ini ayat yang pendek, yang sedang, bukan yang pendek, bukan yang panjang. Yang sedang. Ya 10 menit. Paling lama 15 menit. Berarti adzan pertama itu kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Itu waktu paling terlambat bangun. Dari mana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan tentang fungsi adzan pertama. Kata Nabi, fungsi adzan pertama ada 2. Liyarji' qa'imakum wa yuqidh na'imakum. Agar yang sudah sepanjang malam qiyamul lail segera istirahat. Segera istirahat. Sudah mau subuh. Sudah mau subuh. Jadi dia harus segera bangun, harus istirahat lagi. Dia harus segera witir, kemudian istirahat lagi. Karena nanti ada istirahat Nabi SAW di situ. Jadi adzan pertama itu fungsinya yang pertama adalah mengingatkan yang sudah qiyamul lail agar segera istirahat. Fungsi yang kedua, nah ini yang kita bahas, wa yuqidh naimakum, dan membangunkan yang masih tidur. Jelas? Jadi dalam kamus orang beriman tidak ada kamus tidur kesiangan itu bangunnya, begitu kan? Kalau sekali waktu karena kelelahan luar biasa pernah terjadi bahkan pada Rasul, itu di perjalanan jihad pernah terjadi sekali waktu. Tapi kalau terjadinya setiap hari mah itu mah bukan bangetan namanya, bukan sekali waktu terjadi ya. Dan itu ada hukum fikihnya. Kapan orang bangun di situ dia sholat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, urusan kapan Nabi bangun diatur, dan kita ternyata diajari oleh Nabi bahwa ternyata orang beriman sudah harus bangun pagi paling lambat kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh, paling lambat. Kan dia perlu persiapan, mungkin masih sempat sholat witir mungkin, atau mungkin barang 2 rakaat mungkin sudah masih sempat. Kemudian persiapan untuk sholat fajar, sholat subuh. Cuma bangun qiyamul lail, bangun sebelum subuh, itu sebenarnya pembahasannya bukan kapan bangun, Pak, tapi kapan tidur malamnya. Penting kapan tidur malamnya. Kapan Nabi tidur malam? Itu pertanyaannya, dan itu yang harus kita latihkan di keluarga kita masing-masing.
Kapan kita Pak, disuruh Nabi untuk tidur? Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini sepupu Nabi. Ini sepupu Aisyah. Sepupu Aisyah radhiyallahu anha. Putranya Asma binti Abi Bakar. Dari suaminya Zubair bin Awam. Urwah ini nanti menjadi ulama besar. Ulama besar di kalangan generasi tabi'in. Urwah bin Zubair, beliau waktu sepeninggal Nabi pernah datang, bukan sepupu, keponakan, saya salah bicara, keponakan Aisyah karena anaknya Asma. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Urwah main ke rumah Aisyah karena itu adalah bibinya. Urwah bawa temannya. Selepas sholat Isya seperti ini, kemudian Urwah dengan temannya berbincang-bincang, ngobrol Pak, karena masih muda, ngobrol. Aisyah dari kamarnya berteriak, Urwah, tidak begitu cara Nabi menghabiskan malam. Nabi tidak suka Nabi tidur sebelum Isya, dan Nabi tidak suka melek setelah Isya. Saya ulang kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Sudah jelas ya? Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Tapi Nabi juga tidak suka begadang malam, melek malam setelah Isya, tidak suka. Maka kita tutup pengajian kita sekarang. Udah lewat Isya ini. Kata Aisyah, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Tapi namanya kecuali itu enggak setiap hari. Makanya saya tidak sarankan kajian itu pada Isya. Dan saya sudah tidak pernah ngisi kajian pada Isya, kecuali satu pengajian itu pun di masjid samping rumah saya. Saya tidak mau, sudah mau saya. Ini melanggar aturan Rasul. Rasul habis Isya istirahat, tidur kita. Tidak ada begadang-begadang malam, tidak ada kamusnya. Ini mumpung libur, padahal ada, tidak ada. Subhanallah. Semua yang saya sampaikan ini Pak, Anda boleh uji dengan ilmu apapun hari ini. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, psikologi, ilmu apapun silakan diuji Pak. Anda akan menjumpai inilah mukjizat itu. Ajaib. Tanyakan di sini ada banyak dokter, silakan Pak. Kualitas tidur ba'da Isya. Hitunglah tidur hanya 4-5 jam. Dengan tidur jam 12 malam, tidurnya sama 4 atau 5 jam. Jauh kualitasnya. Buktinya gampang. Anda bangun masih lemes kalau tidur jam 12 walaupun udah 5 jam tidurnya. Tapi Anda tidur ba'da Isya, tidak perlu alarm, boleh dicoba malam ini. Atau besok malam, silakan dicoba. Kalau saya tidak sarankan yang orang tua, karena orang tua tidurnya memang cepat. Tidur juga sudah makin sedikit. Yang muda-muda nih, yang masih muda-muda wajahnya Masya Allah, silakan dicoba Pak. Silakan coba tidur ba'da Isya, tidak usah pakai alarm, dijamin, biidznillah. Dia akan bangun sebelum subuh. Jadi masalah kita bangun sebelum subuh itu bukan masalah kapan bangun. Masalahnya adalah kapan kita tidur. Karena udah putus rantainya sejak kapan kita tidur, jadi nggak nyambung berikutnya. Baik, jadi ternyata kita diajari Nabi tidur ba'da Isya. Nah mohon maaf nih, ini kritik saya untuk teman-teman Arab di Timur Tengah sana. Mereka nggak suka tidur ba'da Isya. Ini kepala saya agak error nih Pak, kliang-kliang arwan ini. Setiap malam tidur jam 12 saya dari hari Minggu kemarin. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena setiap kita pertemuan itu pertemuan ba'da Isya. Kalau pagi habis sholat subuh itu seperti kota mati. Saya di Jeddah kemarin, kayak kota mati Pak. Wah, sepi, kayak kota mati. Apalagi hari libur. Antum tiduran di jalan, insya Allah gak ada yang nabrak gitu Pak. Sepi, bisa main bola itu. Ini tidak sesuai. Makanya pantas Islam jatuh di pusat wahyunya begitu. Saya berbincang dengan seseorang pengajar Quran kemarin, orang sana pengajar Quran. Beliau mengatakan, ya ini memang salah, tapi bagaimana lagi, sekarang ada lampu, ada elektronik ini, orang masih bekerja. Saya bilang bukan alasan. Untuk menegakkan sunnah Nabi bukan alasan. Kalau kita mau beralasan terus, tadi saya bilang selalu punya jawaban. Bisa Pak, buktinya bisa. Apa yang tidak bisa? Antum bukan disuruh ngangkat masjid, disuruh tidur Pak. Nggak susah kerjaannya. Disuruh tidur, bukan disuruh baca. Saya tahu nggak semua orang suka baca.
Suruh baca 500 halaman 3 hari, ya itu baru antum pusing. Suruh tidur, masih ngelawan juga, subhanallah. Antum mau perintah apa lagi? Ini perintah paling mudah dari Nabi. Suruh tidur ba'da isya. Dah tidur juga. La ilaha illallah. Yuk tidur Pak, ba'da isya, tidur ba'da isya. Sudah. Dicoba Pak. Ya. Ini subhanallah. Ini konsep kalau antum mencoba, subhanallah. Baik, saya mau tanya, Nabi tidur sehari berapa kali? Berapa Ustaz? Berapa kali Nabi tidur sehari? Nabi tidur sehari 3 kali. Antum 3 kali sehari, 3 kali makan, ya kan? Kalau ada Bapak Ibu dokter, saya mau tanya di sini, karena saya sudah pernah tanya kepada dokter-dokter. Apa makan 3 kali sehari itu ada panduannya? Nggak ada panduannya, ilmiahnya nggak ada ilmiahnya. Ada Bapak Ibu dokter sini? Ada yang berani bertanggung jawab makan 3 kali sehari itu ada panduan ilmiahnya? Nggak ada panduan ilmiahnya, Pak. Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli. Dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli, bahkan oleh para ulama. Lihat, jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah. Maka tadi bawa kertas contrengin Pak, salah gitu. Ya. Rasulullah SAW tidur sehari 3 kali Pak. Tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi. Ya kita hitunglah waktu yang paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser. Subuh nggak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita isya jam segini, paling jam 7:30 nih kita isya. Oke lah, kita tidur jam 8. Baik, jam 8 kita tidur. Bangun tengah malam, hitunglah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? 4 jam. Betul ya? 4 jam. Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamul lail di antara aktivitas beliau. Karena aktivitas beliau di malam hari itu yang paling utama adalah qiyamul lail dan tartil Quran. Walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain. Itu ada banyak kisah yang lain. Setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu, nah tadi ketemu adzan pertama. Adzan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar adzan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Lihat, ada yang bilang kalau kita yang tidur 15 menit, insya Allah bablas Pak subuhnya, ya kan? Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, semua itu ada. Jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang, nanti bingung Pak. Lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak. 15 menit Anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran, tidak tidur, tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok, mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh adzan fajar, adzan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga qailulah. Qailulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang adzan zuhur. Nabi terbangun oleh adzan zuhur. Itu qailulah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam, kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya buat begitu Pak. Betulan, pesantren punya saya buat begitu. Insya Allah. Antum kalau nanti pesantren saya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Antum pesantrennya kelihatan. Insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai. Aktivitas tidur. Bangunnya pas adzan zuhur. Niru Nabi. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya, pada subuh sudah mulai. Nabi itu nanti pada subuh ada aktivitas, Pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin. Dari mulai salam, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, ya, salam selesai salat subuh itu sampai terbit matahari di dalam masjid itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu sekali waktu, dipilih beberapa sekali waktu ini dan seterusnya. Dah ini Nabi tidur qailulah Pak. Subhanallah, orang kafir yang meneliti tentang bab ini, walaupun dia tidak meneliti hadis, tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Di Amerika itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation. Orang kafir sampai membuat lembaga tidur aja ada foundationnya.
ngurusi tidur ada lembaganya. Lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat, bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu. Dihitung secara US dollar. Dan mereka ternyata merekomendasikan tidurlah di siang hari walau hanya setengah jam, walau hanya beberapa menit, walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja, atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi, tidur sekejap set cukup. Begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu. Kalau sudah zuhur memang sudah turun gitu Pak. Antum paksain pun tidak bisa beraktivitas baik. Sama dengan setelah isya begini Pak. Sebenarnya saya menyampaikan materi begini nggak banyak gunanya. Karena udah turun begini grafik otak Pak. Itu udah otak tidur dipaksa bangun. Ini mohon maaf saya. Jadi saya mohon maaf ya Pak. Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun. Tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur 3 kali Pak. Ini kalau dicoba, terakhir kemarin saya dapat ilmunya, ini teman saya ahli herbal Pak. Beliau bilang, yang menjaga koilulah dijamin tidak terkena serangan jantung. Saya tidak tahu ilmunya, ini yang orang-orang kesehatan. Kalau ini benar, subhanallah, subhanallah Pak. Hari ini jantung, penyakit jantung itu menghantui semua orang. Subhanallah. Resepnya gampang, menghidupkan sunnah Nabi koilulah. La ilaha illallah, ya kan? Jadi maka dari itu ini tidur Pak. Baik, Rasulullah SAW kalau beliau sudah bangun di malam hari tadi, kemudian sholat subuh berjamaah dengan Nabi SAW, ya, kalau disebut sholat untuk laki-laki memang di masjid tempatnya Pak, di masjid tempatnya, tidak di rumah, kecuali ada uzur syar'i, sakit umpamanya, ya. Kalau laki-laki ya di masjid, ya, kalau perempuan kata Nabi boleh di masjid, boleh di masjid. Tapi kalau mau bicara yang utama di rumah, tapi artinya bahwa laki-laki di masjid Pak. Untuk itulah anak-anak kita yang laki-laki mohon dibawa ke masjid Pak. Gak ada ceritanya laki-laki sholat di rumah, di masjid, suruh ke masjid Pak. Bicara tentang kebangkitan Islam, peradaban Islam, Allahu Akbar, ya kan, setelah subuh gak kelihatan di masjid. Mana mau bicara peradaban Islam? Gak ada Pak. Salahuddin Al-Ayyubi mengukur apakah muslimin siap menghadapi pasukan salib itu diukur dengan berapa yang hadir di sholat subuh di Masjid Al-Umawi di Damaskus. Beliau ukur, oh masih beberapa saf, nggak bisa menang jihad, nggak bakal, ditunggu penuh oleh Salahuddin, baru diumumkan jihad. Lihat Pak, kita ini kadang-kadang bicara cuma teriak-teriak jihad ya kan, takbir, kebangkitan apa, tak sholat subuh di masjid. Sholat di masjid. Jadi kalau disebut sholat di masjid, Rasulullah SAW di masjid dengan para sahabat. Bahkan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa karena Nabi SAW idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu hasana. Nabi SAW kalau sudah sholat fajar, sholat subuh, fajar itu subuh, beliau duduk di tempat beliau sholat, artinya di masjid. Beliau duduk di masjid, Masjid Nabawi, sampai terbit matahari dengan terang. Ini kebiasaan beliau tiap pagi, kecuali ada aktivitas mendadak yang lain baru Nabi keluar. Tapi kalau tidak, Nabi begitu. Kita susah menghidupkannya, apalagi di kota macet begini ya. Di kota macetnya apalagi kayak saya Pak di Jakarta, Masya Allah. Itu subuh salam langsung ke kantor ya. Macet. Saya tidak tahu kalau di Surabaya orang lihat Pak. Tapi yang punya waktu, minimal kita punya waktu libur, boleh kita coba Pak, sunnah yang mulia ini Masya Allah. Nabi SAW duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Dan kita tahu ada keutamaan sholat isyraq atau sholat syuruk, sholat waktu matahari terbit. Kita tahu hadisnya Hasan menurut sebagian ulama, sebagian mengatakan sahih. Keutamaannya Pak, sempurna pahala haji dan umrah. Yang menjaga sholat subuh berjamaah, tetap di masjidnya sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat baru pulang. Kan itu yang dilakukan Nabi. Nabi SAW itu. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang dilakukan Nabi di masjid? Kalau di hadis yang tentang keutamaan sholat waktu terbit matahari itu bahasanya adalah
jalasa yadhkurullah, zikir pada Allah. Tapi begitu antum dalami, ternyata makna zikir itu di sana itu umum, Pak. Bukan hanya zikir membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu ya zikir. Tapi ternyata Nabi melakukan macam-macam. Nabi melakukan banyak hal di pagi hari selepas selesai sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sholat itu. Ternyata Nabi melakukan banyak hal. Yang tadi saya bilang, saya kumpulkan 11 poin. Di antaranya, terkadang Nabi SAW, kadang Nabi SAW memberikan nasihat. Ya, mau'idhatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nasihat yang membuat hati ini menjadi sangat takut dan kemudian mata pun menangis. Nasihat menyentuh hati, ya. Jadi nasihat yang menyentuh hati. Itu subuh enak, Pak, ngajinya. Jadi kalau pengajian subuh, Pak, ya, cari yang menyentuh hati pengajiannya. Ini sunnah Nabi SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kadang-kadang Nabi menanyakan tentang mimpi. Kadang mimpi. Hal ra'a minkum ru'ya? Apa ada yang mimpi semalam? Ada yang mimpi tidak semalam? Kenapa Nabi nanya mimpi? Kata Nabi, biar aku takwil itu mimpi. Aku tafsirkan mimpi. Kenapa ditafsirkan mimpi? Karena ada hadis Nabi SAW di mana Rasul pernah menyampaikan bahwa tidak tersisa, la tabqa minan nubuwati illal mubasysyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira. Dan kabar gembira al-mubasysyirat itu kata Nabi adalah ar-ru'a as-salihah, mimpi yang baik. Makanya mimpi dalam Islam itu sebagian mimpi, tidak semua, sebagian mimpi ada takwilnya, ada tafsirnya. Tapi hati-hati, Arab di sini pada nyari tafsir masing-masing, saya takut jatuh ke dukun. Di Indonesia susah dibedain dukun sama bukan dukun karena kita nggak berilmu, jadi kemudian susah bedainnya. Hati-hati, di sini banyak yang menafsirkan mimpi di Indonesia ini ya, tapi dukun. Nanti musyrik kita. Rasulullah SAW melakukan banyak hal. Kadang Nabi absen sahabat. Kata Nabi, ada yang sakit enggak? Ada yang meninggal enggak di antara kita? Absen, Pak, pagi-pagi. Jadi masjid itu memang tempat absen. Loh, kalau ini masjid, lingkungan di sekelilingnya, kan yang jamaah kan itu juga, Pak. Iya, Pak. Iya kan, subhanallah. Kita gampang absennya. Oh, hadir, Pak. Oh, ada, ya kan? Itu absensi terbaik, Pak, waktu sholat subuh itu. Jadi kalau Anda mau milih karyawan, ini saya sarankan nih caranya. Gak usah pakai macam-macam. Ya, Anda mau cari pakai ilmu, pakai psikotes sekalipun bisa nipu, itu gampang. Apalagi panduan untuk ngisi psikotes banyak di toko-toko buku, ya kan. Gampang caranya, Pak. Anda amati beberapa waktu, sebulan atau berapa terserah, ya kan. Sholat subuhnya di masjid bolong apa enggak gitu. Angkat jadi karyawan. Kalau sudah ilmunya sudah, keahlian sudah, lihat sholat subuhnya, Pak. Insya Allah Anda akan mendapatkan karyawan yang luar biasa. Ini yang punya perusahaan-perusahaan, ya kan. Yang punya ini, mau milih mantu juga sama. Sama, ya kan. Bapak yang memilih mantu, ya, mantu laki-laki, Pak, terutama, Pak. Sholat subuh nggak pernah kelihatan, jadi mantu nyusahin nanti. Betulan ini, baik ya. Oh, ini panduan, Pak. Nabi ngabsen. Kata Nabi, siapa yang sakit, siapa yang meninggal di antara kita. Subhanallah, ya. Banyak aktivitas Nabi SAW di pagi hari pada subuh itu. Nabi melakukan banyak hal. Dari 11 poin, Pak. Baik. Selepas itu, tentu sekali lagi saya tidak sampai detail, ya. Saya hanya berikan contoh-contoh. Begitu terbit matahari, kita tahu ada sunnah. Ada sunnah untuk salat tadi. Ya, salat sunnah al-isyraq atau asy-syuruq. Selesai itu Nabi keluar dari masjid. Kemana pergi? Pulang. Nabi pulang. Nabi temui istrinya satu persatu. Karena istri Nabi tidak satu persatu diketuk pintunya. Begitu Nabi datang sebagai seorang suami terbaik yang pernah dijumpai oleh seorang perempuan. Nabi senyum, Nabi ucapkan salam, Nabi tanya apa kabar, Nabi tanyakan apa kegiatannya, apa yang dilihatnya, dan seterusnya. Kadang Nabi menyampaikan nasihat ringan, kadang sekedar duduk bercengkerama. Subhanallah. Istri Nabi tidak satu, tapi semua terperhatikan. Lah kita nih istri cuma satu aja kok nggak keurus. Mari Pak belajar sama orang terbaik. Ini salah satu hikmah mengapa Nabi istrinya banyak.
Memberikan contoh Pak, istri banyak Nabi semua terurus, semua luar biasa, semua wanita istimewa. Kita satu aja ngeluh nggak bisa didiknya, salah berarti Pak. Ya, jadi Rasulullah SAW ketuk pintu satu-satu rumah istri, ditemui satu-satu, selesai pindah lagi temui satu-satu, karena rumahnya tidak berjauhan. Ketuk pintu satu-satu. Kalau rumahnya berjauhan ya ini resikonya susah ya kan, paling bisa nelpon. Nabi kadang-kadang bertanya kepada istrinya, seperti cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya kepada mereka, hal indakum syai'? Lihat pertanyaan Nabi, subhanallah, lihat pertanyaannya. Hal indakum syai'? Apa kamu punya sesuatu? Ngerti maksudnya? Apaan? Nanya sarapan. Nabi tidak nanya ada makanan enggak, ada sesuatu enggak? Sesuatu. Dalam bahasa Arab kata syai' nakirah pula. Nakirah itu tidak definitif, tidak ada alif lam nakirahnya. Syai' nakirah, sepele, sesuatu yang sepele, apa sajalah, apa saja. Karena syai' itu sesuatu yang tidak definitif, jadi apa saja, sepele. Kadang-kadang Aisyah pernah bercerita, Ummu Salamah pernah bercerita, kadang-kadang mereka mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Rumah Nabi nggak punya makanan pagi hari, manusia terbaik itu nggak punya makanan. Kadang-kadang istri yang jawab tidak ada ya Rasulullah. Kalau tidak ada, Nabi bilang, idzan ana shaim, saya puasa. Jadi begitu Bapak Ibu, tolong urusan makan disederhanakan. Ada ya dimakan, nggak ada ya puasa, selesai gitu loh. Hari ini gara-gara budaya kuliner, makan menjadi rumit buat keluarga muslim. Bukan sekedar apa menunya, tapi bagaimana cara menyajikannya. Ada Bapak Ibu tahu? Ada sebuah rumah makan, karena kita udah bosen dengan makan cara biasa, itu makan di sampingnya singa. Betulan. Tapi singanya tutup pakai kaca tebal gitu, makan di samping singa, Pak. Ini ruang makannya itu singa. Kita sudah aneh cara kita makan, Pak. Akhirnya di kita ini makan kalau nggak gitu nggak ada nikmatnya. Apalagi menunya udah macam-macam menunya. Mari kita sederhanakan cara makan kita, Pak. Saya khawatir, Pak. Jadi jangan keluarga muslim tidak boleh mewajibkan kuliner. Sekali waktu boleh, kuliner wajib tidak ada itu. Karena itu akan mendidik anak-anak Anda, membuat makan itu menjadi rumit. Padahal makan tuh oleh Nabi disederhanakan. Ada saya makan, nggak ada yang nggak makan. Puasa ya puasa. Bahkan Nabi mengatakan hal indakum syai', kata syai' sederhana aja, nggak ada ya sudah. Lihat. Jadi mohon ditiadakan kuliner, Pak. Oh ini PR besar. Hari ini kita mewajibkan, sampai bapaknya kadang saking sibuknya, dia punya kewajiban kuliner setiap minggu sekali keluar sama anaknya. Begitu dia sibuk gak sempat keluar, dia minta maaf. Aduh maaf ya nak, ayah pekan ini sibuk sekali, mohon maaf gak sempat keluar makan sama kalian. Siapa yang mewajibkan? Tak ada, Pak. Kalau alasannya ini untuk komunikasi, komunikasi Anda bisa dengan cara apapun hari ini. Mau SMS komunikasi, telepon komunikasi, email komunikasi, ketemu komunikasi, di rumah komunikasi, di jalan komunikasi, ngantar sekolah komunikasi. Jadi masalah kita ini sebenarnya bukan itu alasan aja itu, Pak. Itu hanya alasan. Jadi boleh silahkan makan di luar dengan keluarga, Masya Allah. Jalin erat dan hangatnya rumah tangga. Tapi dalam Islam itu bukan sesuatu yang penting. Dia tidak penting. Suatu hari Rasul datang ke rumah istrinya. Kali ini Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita. Begitu datang, Rasulullah SAW ditawari kali ini, bukan Nabi SAW ketika itu juga bertanya, hal indakum syai', apa ada sesuatu? Ternyata kata Aisyah, ya Rasulullah, uhdiyalana his. Kita dikasih hadiah oleh seorang sahabat itu his. His itu makanan, korma dicampur dengan tepung dengan apa, jadi his. Enak makanannya. Ya, kalau ke Mekah, Madinah, Bapak Ibu bisa tahu. His. Dan his itu termasuk makanan kesukaan Nabi SAW. Tuh, Pak. Sampai makanan yang Nabi sukai itu Masya Allah gizinya, Pak. Anda tahu daging kambing? Ya, Nabi, bagian mana yang paling Nabi suka? Al-katif. Nah, katif. Di apa namanya nih?
lengan bagian atas. Di sini ada ahli daging nggak di sini? Tanyakan pada ahli daging, Pak. Apa hebatnya daging di bagian itu dibanding bagian yang lain? Subhanallah. Jadi yang disukai Nabi pun bukan sederhana, ya. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika mendengarkan kalimat Aisyah, ya Rasulullah, kita dikasih hadiah his, dan his itu aku simpan untukmu. Karena Aisyah tahu ini kesukaan suaminya. Nabi SAW mengatakan, yaudah, sini, bawa sini. Padahal tadi saya sudah niat puasa. Nabi batalkan puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan, kecuali ada udzur syar'i, yang betul syar'i. Tapi puasa sunnah boleh dibatalkan untuk hal yang lebih penting, yang wajib. Nabi SAW mengatakan, saya dibatalkan puasa, sini, saya makan. Ambil pelajarannya, Bapak Ibu dirahmati Allah, terutama para ayah, dan saya mewakili para ayah meminta maaf pada para ibu. Bu, minta maaf saya, Bu, mewakili para suami, karena saya juga suami dan ayah. Minta maaf kadang-kadang bahwa bapak ini kan, begitu pulang kerja udah capek, ya udah malam, pamannya ada makanan di rumah, istrinya bilang belum makan ya, ini udah disediakan, aku udah makan di luar. Oh ya sudah. Bapak tahu, sekedar saya sampaikan perasaan seorang wanita, Pak. Itu begitu bilang ya sudah, itu ngenesnya sampai besok malam itu. Kadang-kadang gini loh, Pak, Anda jangan sepelekan, ada makanan di meja makan kita. Itu makanan untuk sampai di meja makan, itu bisa jadi persiapannya sudah 2 minggu itu. Betul Bu? Suatu hari seorang istri ingin menyajikan makanan yang paling dicintai suaminya. Maka dia mulai cari resep baru, resep apa yang baru. Dia browsing dulu di internet, cari masakan. Oh, dibanding-bandingkan dulu. Habis itu telepon temennya, Jeng, aku mau masak gini, SMS lagi. Ini kok kurang apa enggak ya rasanya? Oke. Persiapannya lama itu, Pak. Terus nanti ke pasar nyari bahan, nggak ada pula di pasar satu, pindah ke pasar yang lain. Dia masak seharian, dia masak, Pak. Ini agak ini sedikit ya. Hiperbola sedikit. Jadi lama itu untuk sampai makanan di meja makan itu, subhanallah, itu melibatkan waktu, tenaga, hati dan cinta. Enggak gampang, Pak. Begitu pulang tahu-tahu suaminya bilang, aku udah makan sama teman-teman di luar. Ya Allah, makanya saya minta maaf nih Bu, mewakili para suami. Para ibu mohon maafkan kami, kadang-kadang laki-laki nggak punya rasa. Yang beginilah kami diciptakan Allah SWT kan. Jadi mohon dimaafkan. Insya Allah mulai malam ini kita akan belajar, Bu. Sentuhlah makanan itu, makanlah itu, ucapkan kalimat yang mulia. Siapa yang masak nih? Aku yang masak. Luar biasa istriku, ya kan? Istri subhanallah, ya kan? Masalah rasanya nggak jelas itu nomor sekian, Pak. Iya, loh, nggak boleh menghina makanan kan? Ini Rasulullah SAW memberikan penghargaan, Pak, karena makanan itu di hati seorang wanita nggak gampang, Pak, nggak seperti di hati laki-laki. Laki-laki simpel-simpel aja, udah gampang itu, Pak. Berbeda, Pak. Lihat Aisyah dikasih hadiah his, nggak dimakan, ingat suami makan di luar sama teman-temannya, nggak ingat istrinya. Aisyah makan, ingat suaminya. Mau makan nggak jadi, disimpan nunggu Rasul datang. Dan Nabi memberikan penghargaan, subhanallah. Bahkan Nabi puasa sunnah hari itu Nabi batalkan agar dia bisa menyenangkan istrinya, karena ini makanan hadiah, bukan sekedar sesuatu yang dimakan, tapi ini adalah pemberian hati dari seorang istri, Pak. Indah bukan? Makanya kalau mau belajar parenting jangan dari yang lain, dari Nabi. Belajar parenting sama orang kafir, ya kan? Teori barat, semua teori macam-macam. Belajar sama Rasul, Pak. Terbukti istri tidak satu, anak tidak satu, cucu tidak satu, tapi keluarga paling bahagia di muka bumi sampai ke akhirat nanti. Mari kita belajar sama Rasulullah SAW, ya. Sampai urusan makan Nabi ajarin. Baik, selesai temui istrinya satu-satu. Nabi balik ke masjid, Pak. Balik ke masjid berarti masuk waktu duha. Waktu duha ternyata adalah waktu yang paling panjang Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Itu waktu berilmunya Nabi yang paling panjang. Dari duha hingga waktunya qailulah. Tadi menjelang zuhur. Ya kalau nggak sempat menjelang zuhur ya setelah zuhur, Pak. Setelah zuhur antum qailulah boleh ya. Sebentar, kan ada jam istirahat siang kalau di kantor 1 jam ya lumayan. Qailulah.
Rasulullah SAW itu aktivitasnya, Pak. Dan disitulah aktivitas ilmu Nabi SAW disampaikan segala macam. Dan subhanallah, bacalah tentang majelis Nabi. Itulah kampus Nabi, itu sekolahan Nabi, Pak. Hasilnya yang tadi saya ceritakan di awal. Hasilnya generasinya kayak begitu, ini majelisnya. Ini majelisnya. Rasul wafat, dunia perlu ahli apa? Madinah punya. Madinah punya, Pak. Maka dari itu, begini cara belajarnya, harus diulangi. Hari ini juga sama, Pak. Pendidikan kita, ya kan? Cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter kan sekolah, pinter enggak, soleh enggak, tadi saya bilang itu. Karena bukan konsep Nabi SAW. Kalau konsep Nabi itu subhanallah, Pak, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan? Nikah nggak berani, kerja masih nyari, mau ngapain? 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Begitu, Pak. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima. Abdullah bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jauh, Pak, jauh. Mari kita pikirkan ulang, ada pola hidup kita yang salah. Ada keseharian kita yang salah, dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi, Pak. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat, waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan di situ, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ, Pak. Di situ konsepnya. Dan banyak peristiwa. Majelis Nabi kadang-kadang kalau yang hadir jumlahnya tidak banyak, Nabi buat lingkaran, setengah lingkaran gitu, Nabi duduk di sini ngajar, Nabi duduk di bawah. Tapi begitu nanti di akhir kehidupan beliau duduk di atas kayak saya begini. Dan setelah itu inilah yang dipertahankan oleh dunia pendidikan Islam. Dua-duanya pertahankan, duduk bareng dengan gurunya sejajar, dan duduk gurunya di atas lebih tinggi dari muridnya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini pun masih dipertahankan, gurunya duduk di kursi lebih tinggi daripada muridnya. Dan itu beda, Pak. Dengan posisinya berbeda antara guru sejajar duduknya dengan muridnya, dengan ini ilmu sendiri. Ilmu sendiri. Itu nyaris nggak pernah dibahas, kan? Nyaris nggak pernah dibahas. Kita tidak pernah punya panduan. Dalam Islam dua-duanya ada. Kadang-kadang kalau yang hadir sedang banyak, Nabi buat soft, dua soft. Dua soft itu maksudnya kanan dan kiri, bukan soft ini, tapi soft kanan kiri. Nabi di tengah. Kenapa tengah dikosongin? Fungsinya adalah kalau ada orang yang datang ke Rasul untuk keperluan bertanya atau keperluan yang lain, dia boleh memotong majelis Nabi. Dia langsung datang ke tengah, mendekat ke Nabi, duduk di depan Nabi, langsung bertanya. Setelah itu dia boleh pergi karena punya keperluan yang lain. Subhanallah, majelis Nabi indah. Nah, disitulah kemudian kualitas para sahabat Nabi juga beda-beda. Karena kadang-kadang seseorang tidak bisa hadir setiap hari, ada yang setiap hari hadir, bahkan bukan setiap hari, setiap saat bersama Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Baik, begitu sampai qailulah, Nabi qailulah, istirahat. Bangunnya zuhur. Begitu selesai zuhur, kita tahu zuhur, Nabi SAW zuhur. Begitu selesai zuhur, Nabi duduk dengan para sahabatnya, kadang-kadang tidak. Tetapi kalaupun Nabi duduk dengan para sahabat di majelis, kalau ada ilmu yang beliau sampaikan, tidak lebih panjang daripada sebelum zuhur. Pada zuhur itu lebih pendek. Kadang-kadang Nabi SAW memanfaatkan waktu itu untuk ziarah, menziarahi cucunya, menemui cucu-cucunya, menemui anak-anaknya. Terkadang Nabi manfaatkan itu juga untuk mengontrol pasar, controlling pasar. Nabi jalan mengontrol pasar, melihat aktivitas ini syar'i apa tidak syar'i, benar apa tidak benar. Seperti ketika Nabi menegur tentang seorang yang menjual korma yang ditutupi atas sama yang bawah beda, Pak. Itu kerjaan pedagang, sebagian pedagang hari ini juga gitu. Dan itu penipuan dalam Islam. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Yang menipu begini ini bukan bagian dari kami. Tidak boleh lakukan itu. Nabi masukkan tangan begitu,
Ternyata yang atas ini sama yang bawah beda. Dan Nabi kontrol pasar, karena Nabi punya pasar, Pak. Pasar muslimin. Ini PR besar sendiri. Bapak Ibu kalau yang pernah ke Masjid Nabawi atau paling nggak ngeliat Masjid Nabawi ya, bayangkan Masjid Nabawi, saya mau cerita. Masjid Nabawi itu bayangkan kiblatnya. Ini ada, saya sekarang ada kiblat nih Masjid Nabawi gitu ya, umpamanya. Sebelah kanan Anda, ini ngadep kiblat nih saya. Di sebelah kanan Anda itu kurang lebih di pojokan pagar Masjid Nabawi yang sebelah kanan depan. Ya, sekali lagi saya ngadep kiblat. Itu dulu adalah pasar terbesar milik Yahudi, yaitu pasar Bani Koinuko. Ternyata Nabi SAW membangun pasar muslimin itu di sebelah sininya, Pak. Sebelah kanan juga, tapi agak ke belakang. Lihat, Nabi berani membangun ekonomi face to face dengan Yahudi. Baru perekonomian bisa diambil oleh muslimin. Hari ini konsep syariah tidak jalan, Pak, di pasar. Karena pasar punya Yahudi. Nggak bisa jalan. Lapangan punya orang, Anda mau punya aturan sendiri, nggak boleh sama yang punya. Muslimin harus punya pasar sendiri. Konsep syariah dijalankan. Kalau perlu face to face untuk supaya langsung orang lihat mana yang lebih berkah, mana yang lebih maju, mana yang lebih hebat. Begitu, Pak. Kalau perlu lihat mana yang lebih ramai pasarnya. Ya. Nabi adu pasar face to face berhadapan. Itu dilakukan, Nabi SAW melakukan controlling sehingga tidak boleh. Nah, ini juga konsep. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengumumkan di pasar muslimin, la yabi' fi suqina hadza illa man faqih wa illa akala riba radhiya am aba. Tidak boleh jualan di pasar kita ini kecuali orang yang faqih. Orang yang punya ilmu fikih muamalah benar. Ngerti dia fikih muamalah jual beli itu bagaimana. Kalau tidak, maka dia pasti akan memakan riba, baik dia rela ataupun terpaksa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat dimintai izin oleh seseorang, wahai Ali, saya ingin bisnis mulai jualan dagang, maka doakan saya. Kata Ali, kamu sudah belajar fikihnya, fikih jual beli, fikhul buyu', jual beli. Dia bilang, bagaimana kalau saya belajarnya sambil jalan? Nah, ini kesenangan kita nih, learning by doing, bahasa kerennya. Padahal itu baca parah itu, Pak. Learning by doing, ya kan? Saya sambil jualan tapi sambil belajar fikih muamalah. Kata Ali, lah, belajar dulu fikihnya baru kamu jualan. Lihat, Pak, kita jualan pun salah sekarang ternyata. Fikih buyuk udah ngerti, jualan iya, bisnis sudah gede, perusahaan udah 15. Fikih jual beli enggak tahu. Akhirnya kita makan yang haram. Baru begitu uang haram banyak kita bingung datang ke Ustadz. Gimana Ustadz? Banyak duit haram di saya. Kemarin tidak mau belajar. Disuruh belajar susah. Kan? Begitu sekarang sadar dia bingung. Sudah bingung, yang haram sudah terlanjur banyak, menarik keluarnya susah pula. Makanya Pak, Islam ini konsep dalam Islam. Ya, yang sudah terlanjur ya segera belajar fikih muamalah. Yang punya usaha belajar Pak. Ada fikihnya kan? Ada fikihnya. Dalam fikih ada bab jual beli. Jadi Rasul kan ada melakukan controlling terhadap pasar, kadang kunjungan ke rumah anak-anak cucunya dan seterusnya. Nabi berinteraksi dengan anak cucunya, itu pelajaran sendiri. Bagaimana Nabi berinteraksi anak, berinteraksi dengan cucu dan segala macam. Singkat kata, masuk waktu asar. Gitu? Masuk waktu asar. Dengan semua aktivitas Nabi itu. Masuk waktu pasar, sholat. Begitu sholat, selesai asar adalah waktu yang paling pendek dan nyaris Nabi tidak duduk dengan sahabat lama-lama di masjid, tidak berlama-lama dengan para sahabat di masjid. Sudah lelah seharian, Pak. Sudah lelah seharian, sudah beristirahat, waktunya istirahat. Pada asar, Nabi SAW sudah tidak banyak beraktivitas di masjid dengan para sahabatnya, tidak duduk lama lagi. Kalau pada itu pun hanya perlu, kalaupun perlu saja. Ya, kecuali kalau Nabi punya program pelajaran sehari, karena Nabi pernah punya pengajian 1 hari full dari pagi sampai sore, itu ada. Apalah kita nyebutnya hari ini, pokoknya belajar seharian full, ya kan? Mau daurah, mau workshop, mau apa itu Nabi pernah punya. Nabi pernah juga punya daurah 20 hari, hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan seterusnya. Jadi Nabi SAW kalau sudah sore, sudah pada asar itu sudah tidak terlalu banyak kegiatan. Apa kegiatan beliau? Kegiatan beliau tadi bersilaturahim, berkunjung. Kadang-kadang ada sahabat datang ke beliau, ya Rasulullah, ini
saya mau menyembelih onta, tolong disaksikan. Jadi para sahabat senang apapun disaksikan Nabi, berkah Pak. Dikunjungi orang-orang soleh, makanannya dimakan sama orang soleh. Makanya ada doanya, akala ta'amakumul abror. Ya, makananmu dimakan oleh orang-orang baik. Berkah makanan kita ya Pak. Kasih makanan orang-orang baik itu. Dia senang sahabat. Nabi datangi untuk itu ya, untuk motong onta, motong kambing, sampai masak, sampai makan bersama dan seterusnya. Nanti kadang berkunjung ke rumah sahabat yang lain. Kadang Anas pernah meminta Nabi untuk berkunjung ke rumahnya, untuk Nabi sholat di rumah Anas. Ini belum pernah kita lakukan ya Pak. Minta orang yang soleh nyolati rumah kita Pak. Belum pernah kita lakukan ya. Itu Anas pernah minta Pak. Pernah minta. Nah, sore hari menjelang maghrib, Nabi melakukan aktivitas yang sama dengan yang Nabi lakukan setelah terbit matahari. Apa itu? Menemui istrinya satu persatu. Subhanallah. Beginilah bahagianya rumah tangga Pak. Ada istri yang oleh suaminya disapa dengan sebagai seorang suami terbaik 2 kali dalam sehari. Mengawali hari dan menutup hari. Makanya para istri selelah apapun kalau begitu nikmat Pak kerjanya di rumah ya kan, nyaman. Oh, Masya Allah, beban istri nggak sederhana. Tapi kalau suami memberikan yang terbaiknya, Masya Allah, istri semangatnya luar biasa. Nabi temui satu-satu. Cuma kalau yang sore ini agak berbeda. Bedanya adalah kalau Nabi tidak cukup waktu, umpamanya tadi nemeni sahabat motong kambing, kan lumayan motong kambing, nguliti, masak kan butuh waktu itu. Kalau waktunya tidak mepet maghrib, maka Nabi tidak mengunjungi satu-satu. Tapi Nabi langsung ada di rumah istri yang dapat jatah malam itu. Kan jatah malam digilirkan. Istri yang punya jatah malam itu Nabi langsung di situ. Nah, semua istri sudah tahu, oh Nabi nggak datang nih karena berada kesibukan, maka semua istri kumpul di rumah itu. Duduk bersama bareng-bareng, Masya Allah, seorang suami, istri sekian, ya kan? Duduk bareng-bareng, bercengkrama bersama, berbicara, bercanda, makan bersama, subhanallah. Nikmat bukan? Nanya doang saya, Pak. Saya juga nggak pengalaman masalahnya. Ya. Kalau Nabi cukup waktu, Nabi kunjungi satu-satu. Istri yang paling terakhir Nabi kunjungi adalah istri yang mendapatkan jatah malam itu. Jadi rumah tangga itu ada aturannya, ada konsepnya, ya. Subhanallah, sudah jam 8 Pak, udah habis waktunya. Baik, saya tutup kalau begitu, bahwa kalau sudah maghrib kita tahu ada panduan dalam Islam tentang masalah maghrib ke isya, malam setelah terbenam matahari itu sudah tidak ada aktivitas. Semuanya sudah tinggal ibadah di situ. Kalau ada makan tentu ada makan di sana. Kadang-kadang makan Nabi, kadang-kadang ba'da maghrib juga makan. Terus begitu sampai kemudian tadi sudah langsung ba'da isya. Bahkan juga ada anjuran menunggu maghrib sampai isya, kita tahu. Dan isya Nabi setelah kita tahu, Nabi SAW selesai sholat isya, Nabi langsung tidur. Kecuali ada urusan muslimin. Dan isya itu ada satu sunnah yang kita perlu mencobanya, tapi mohon mencobanya setelah ilmunya ada, disampaikan juga ke masyarakat biar nggak jadi fitnah. Yaitu apa? Nabi SAW, muadzin Nabi SAW, Nabi punya 2 muadzin, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau muadzin Nabi sudah adzan waktu isya, itu Nabi dari rumahnya tinggal ngelihat ke masjid, kan tinggal buka aja Pak, ya kan? Di masjid lain juga nggak jauh. Kalau di masjid para sahabat sudah berkumpul banyak, Nabi segera keluar untuk segera sholat isya, kemudian selesai pulang istirahat. Tapi kalau Nabi lihat dari rumah kok sepi, rumah sahabat kok pada belum banyak datang, ada saja mungkin aktivitas apa segala macam, maka Nabi menunda sholat isya sampai tengah malam, baru sholat isya berjamaah di masjid. Dan Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiri salatil isya'i ila nisfil lail.
kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Jadi khusus untuk sholat isya. Dengan hadis ini maka ternyata waktu utamanya ada di tengah malam itu, tapi tetap harus berjamaah, nggak boleh tengah malam sendirian di rumah. Sahabat sholat di masjid, ya, karena laki-laki. Jadi sahabat kalau sudah mulai beranjak malam, nanti sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, para wanita sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur, mari kita sholat isya, kita belum sholat isya. Sholat isya berjamaah di masjid sudah tengah malam. Pernah nyoba di sini? Belum ya? Rasakan Pak, sholat isya di tengah malam berjamaah di masjid rasanya beda banget. Betul, ini sunnah Nabi SAW. Bahkan tadi dengan hadis itu maka ternyata waktu kalau sholat wajib yang lain waktunya di awal waktu utamanya. Untuk sholat isya Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sekilas bisa memberi gambaran. Kalau detailnya ya perlu waktu cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada saudara Zubaid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.